Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imron pribadi, tetap di channel Hok Marifat Bisnis. Dalam kesempatan kali ini kami silaturahmi jalan-jalan di pondok pesantren ODGJ yang ada di Padomasan. Kami bersama Kiai Haji Sirotol Mustaqim Pondok Al Akbar di Mumbulsari dan teman relawan Mas Fatfur. Ini berjalan-jalan di silaturahmi ya di pondok pesantren ODGJ asuhan Ustadz Haryono. Yang menariknya di sini saat saya berkunjung ini di kebun belakang. Di kebun belakang ini bersih sekali. Ini adalah perilaku dari ODGJ yang terlatih dengan membersihkan. Ya, ini di kebun belakang di bawah pohon bambu yang rindang. Saya jalan-jalan di sini saat pertama kali datang Ustadz Haryono belum datang. Ini ketemu santrinya, ada santrinya, santri ODGJ tentunya ya, santri ODGJ yang sedang bekerja membikin bataku. Nah, ini di suasana belakang dalam inspirasi bisnis. Saya melihat ada peluang bagus di sini karena ODGJ ini ya perlu ketahui di sini gratis ya. Di sini gratis tidak membayar. Jadi ketika mau membayar monggo seikhlasnya, luar biasa pengabdian sosial planner keagamaan yang luar biasa. Jadi perlu sinergi. Nah, di sini saya juga Marifat Bisnis akan membantu di yayasan pondok atau padepokan. Ya, di Padepokan Ustadz Haryono khusus spesial ODGJ. Kamarnya sederhana selayaknya di pondok-pondok aswaja lainnya, sangat sederhana sekali dengan kemandirian. Tapi ada yang menarik di sini, ada beberapa yang saya kaji yang menarik adalah pertama cara melakukan edukasi atau pemrograman kepada santri ODGJ itu. Pertama dengan an-nadhafatul minal iman, dengan melatih membersihkan, mencabuti rumput sekecil apapun. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik sehingga tempatnya bersih sekali walaupun sangat-sangat sederhana, bersih, kebersihannya sangat dijaga. Dan kemudian setiap hari makan, ini ada 19 santri makan 9 kilo sampai 10 kilo. Nah, saya lihat ya, kalau kita melihat dari santri yang ada itu sebagian sudah ada yang sembuh, dan sebagian juga sudah ada yang kerjanya di mobil. Nah, ini ada kolam ini adalah kolam ritual ya, bukan ritual perdukunan, bukan ritual untuk pengobatan. Pada malam hari kolam ini nanti akan dikucur dengan air yang sangat deras. Di situ dilakukan bacaan dzikir-dzikir, jadi ritual kolam. Ini yang menarik. Nah, salah satu pengobatan menggunakan media air dengan ritual sholat dan dzikir di genangan air. Nah, dzikir ya. Nah, melatih sholatnya kemungkinan di sana juga. Saya belum meliput ke dalam kondisi sholat pada saat sholat. Tapi keunikan daripada padepokan, ya dari padepokan Ustadz Haryono yang ada di Padomasan, di desa Padomasan. Ini pertama gratis saya ulangi, pertama gratis, yang kedua benar-benar lillahi ta'ala, dan keilmuannya bukan ilmu negatif ya. Ini saya mamati, saya lihat memang ilmu positif ya, ilmu positif asli dari ilmu pesantren yang diajarkan di aswaja, bacaan dzikir-dzikirnya ya, sholawat dan Al-Quran ya, apa yang dilakukan di layaknya pondok pesantren aswajah lainnya, pondok aswajah atau ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini kembali lagi ke kolam. Kolam ini sebagai sarana dzikir pada malam hari selama 45 menit. Nah, ada 45 menit dilakukan proses ritualisasi, ritual dzikir dan sholat untuk apa ya? Untuk memberikan sugesti dasar al-imanu an tu'minu billah. Itu insya Allah di situ. Sehingga tertanamlah ketauhidan yang kuat untuk menghadapi orang ODGJ karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor-faktor lain, faktor psikis, faktor-faktor
kondisional di dalam menjalankan agama dan hidup di dalam masyarakat dan seterusnya. Sehingga dengan fondasi al-imanu antu'minu billah yang sangat kuat, maka gangguan jiwa ini bisa teratasi. Konsep-konsep ketauhidan memang diajarkan di pondok ini. Kesederhanaan di pondok ini itu sangat luar biasa kesederhanaannya. Dan Ustadz Haryono ini saya lihat orang yang sabar, dan orang soleh, dan memiliki kepedulian sosial, habluminan nas yang bagus. Ya, semoga Pondok ODGJ Padepokan atau Padepokan Pondok ODGJ ini sangat-sangat dibutuhkan ya di kondisi sekarang. Itu memang agak susah. Insya Allah dalam ke depan bagaimana Pondok ODGJ ini menjadi sebuah turisme ya. Saya menggagas sebuah turisme. Di sini ada peternakan lele, kambing, edukasi anggrek akan saya edukasi, saya sosialisasi sehingga marifat bisnis dengan ekotrend, ekonomi pesantren, OPOP, One Pesantren One Product yang ada di Jember ini bagaimana bisa hadir di sini. Nah, saya mengharapkan ekotrend, ekonomi pesantren, OPOP Jember yang baru dibentuk bisa hadir di pondok ini, membantu pondok yang sangat sederhana dimulai dari nol. Artinya memang bukan titisan dari seorang kiai Gus ya. Jadi kiai yang dicetak itu akan lebih baik dari kiai yang memang turunan. Kalau sudah turunan ya pasti dari kiai, itu wajar lah. Tetapi maksud saya bukan berarti yang Gus itu jelek. Artinya ketika Gus kiai mencetak orang biasa menjadi kiai, ini hebat luar biasa. Insya Allah Ustadz Haryono ini menurut saya lihat memang orang biasa yang dicetak menjadi kiai. Nah, kebetulan kiainya Kiai ODGJ. Nah, di sini bukan perdukunan, bukan tabib, tapi konsepnya sebenarnya pondok pesantren. Diajarkan pondok pesantren, ritual-ritualnya adalah ritual tawasulan, dikiran, dan sholawatan dan bacaan-bacaan. Nah, ini adalah ODGJ sedang dilatih membuat bataku. Artinya ini sudah memiliki kesadaran. Tapi ketika kumat kemarin infonya palanya juga dibentur-benturkan di lantai. Palanya juga dibentur-benturkan di lantai. Nah, pondok ODGJ karena kemandirian ini, teman-teman kepedulian sosial itu bisa membantu. Nah, ini orang kalau nggak salah katanya orang Ponorogo. Saya ke sana ada yang parah, artinya ini saat datang kepalanya dibentur-benturkan, saya melihat sendiri dibentur-benturkan di lantai, kasurnya dilipat, kepalanya dibenturkan hingga berdarah. Sehingga ya memang mungkin kumat ya hingga berdarah, dan sempat ditolong oleh para ustadz-ustadznya juga membantu. Ustadznya juga membantu untuk menangani ODGJ yang parah. Nah, ini parah sekali, sedang dilakukan, dan Ustadz Haryono menyapa dengan sabar, dengan kesabaran. Ini Ustadz yang pakai celana pendek, Ustadz Haryono baru dari sawah nih, dan diberitahu ada yang istilahnya kumat ya. Ini sudah 5 bulan tidak makan, tidak makan, badannya kurus, kering sekali, dan terakhir saya kaget kepalanya dibentur-benturkan, ya katanya kumat ya, dan sudah nggak bisa ngomong. Ini masih dengan kesabaran masih dididik. Ya semoga bisa sembuh dan semoga bisa berjalan dengan baik apa yang diharapkan dari orang yang menitipkan dari keluarganya dan seterusnya. Tetapi memang ini menurut saya cukup parah penyakitnya, badannya kurus karena tidak mau makan, maka dikasih infus ya, makanya diinfus. Makannya juga ada bantuan dari infus karena tidak mau makan sama sekali. Oke. Nah, terkait sama perawatan-perawatan yang dilakukan di ODGJ yang dibina oleh Ustadz Haryono ini, itu banyak ODGJ karena stres, karena ekonomi, karena berbagai macam permasalahan, karena ritual menjalankan ilmu-ilmu keagamaan dan seterusnya. Nanti akan bincang-bincang dengan Ustadz Haryono ya.
Ustadz Haryono. Itu bagaimana sebenarnya siapa sebenarnya Ustadz Haryono, bagaimana kiprahnya dan bagaimana langkah-langkahnya untuk memulai pondok pesantren kemandirian ODGJ. Dan uniknya istrinya ini kalau nggak salah pegawai puskesmas, Ustadz Haryono ini didukung puskesmas. Nah, memang dalam kedepannya yayasan ini pondok atau padepokan ini nantinya saya dengan Kiai Siratul Mustaqim sama Ustadz Fakur akan dibuatkan segera dibentuk sebuah yayasan yang di dalamnya sehingga menjadi cikal bakal pesantren yang membina ODGJ. Itu salah satu dari kepedulian OPOP Jember melakukan program-program kepada pondok-pondok yang kecil secara mandiri itu dilakukan program-program bagaimana membangun pondok pesantren kecil itu tetap semangat kemandiriannya, membangun dengan ekonomi. Yang jelas di sini nanti akan diberdayakan akan diadakan ya kemitraan. Pertama lele untuk menghidupi santrinya, kemudian kambing dan juga tanaman aquaponik dan seterusnya. Saya lihat potensinya sangat bagus. Dan untuk menjadi ketika santri ODGJ yang sudah sehat, sudah sembuh, memiliki cikal bakal entrepreneur, dan insya Allah Marifat Bisnis akan mendidik, membekali santri-santri yang dari ODGJ ini akan memberikan wawasan-wawasan tentang entrepreneur berbagai macam usaha. Bisa ternak lele, persawahan, pertanian, yang konsep-konsepnya dari Marifat Bisnis sama tim OPOP di Jember yang memiliki kepedulian sosial tingkat tinggi. Ya, saya sebut ini kepedulian luar biasa. Ada Kiai Siratul Mustaqim, ada Ustadz Fatkur, Kiai Bukhori, ada dari pengurus banom-banom di NU dan pondok-pondok yang lainnya sangat banyak ya. Dan ini salah satu program kita turun ke bawah, sosialisasi di berbagai pondok kecil-kecil. Bagaimana pondok kecil ini memiliki kemandirian secara ekonomi, salah satunya di pondok pesantren ODGJ. Insya Allah akan kita dukung kemandirian pondok pesantren yang terpencil dengan ikhlas. Socialpreneur ini dari tim Ekotrend ekonomi masyarakat pesantren OPOP Jember dari kepengurusan periode tahun 2003-2024 insya Allah akan terus membantu menghibahkan ilmunya, saling sinergi, saling berbagi. Bagaimana pondok-pondok ini memiliki pondok-pondok pesantren ini memiliki kemandirian secara ekonomi. Salah satunya kali ini di ODGJ. Nah, kita lihat bagaimana keterangan dari Ustadz Haryono sebagai pengasuh dari pondok ODGJ ini. Kita lihat bincang-bincang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus, saya melihat di kesini sangat tertarik nih Gus, ini Padepokan Dandan Rogo Jiwo. Nah, bisa dikenalkan Gus bagaimana memulainya Padepokan Dandan Rogo Jiwo ini Gus? Dandan Jiwo Rogo Jiwo itu dandani rogo lan jiwa sing kurang waras. Dan mulainya itu ya kebetulan karena tugas dari guru Yai. Yang keduanya peparing Gusti Allah. Dan di Padepokan sini niku nampung ODGJ dan kenakalan remaja nafsah termasuk supaya bisa kembali ke masyarakat seperti semula dan bisa bermanfaat bagi keluarga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kalau boleh tahu mondoknya di mana dulu Gus? Belajar ilmunya nih Gus? Terme, Gresik, Cagak Agung, Pondok Tulaburiat, Yai Abdul Basit. Gus, pondok ini dibuatkan secara mandiri. Okay. Secara mandiri. Dan yang digunakan metodologinya Gus, bisa diceritakan? Syariat Islam, zikir, kungkum, sholat wengi niku, dan pengobatannya pakai herbal. Pengobatan herbal. Nggih, pakai medis juga.
puskesmas itu. Setiap 1 bulan sekali orang puskesmas itu ke sini, Pak. Setiap 1 bulan. 1 bulan, setiap tanggal 16 biasanya. Ngontrol gitu. Kontrol. Terus kegiatan yang dilakukan itu tadi kita lihat ada bikin batako, ada bersih-bersih. Nah, kegiatan rutinitas yang dilakukan. Kalau siang bikin paping, batako, bersih-bersih, ada yang sawah. Sementara ini masih ngerumput, makan kambing, nggih. Ya di Tegal gitu. Kalau malamnya itu pikir bersama Setiap malam ya? Tiap malam. Yang di Blumbang tadi itu. Pikirnya di air. Pikir di air. Dan kalau udah 75% udah bisa disuruh ibadah itu ya sholat 5 waktu. Terus dikasih wirid itu ada jumlah tertentu, kapasitas setiap berapa hari atau berapa minggu itu dinaikkan sesuai kapasitas orangnya. Gitu. Kira-kira berapa lama Gus biasanya Gus mulai didatangkan sampai penyembuhan? Tergantung kapasitas dan keluarnya pribadi masing-masing. Ada ODGJ, ada memang ketempelan belajar ilmu, ada nafsah itu. Kalau yang cepat itu ketempelan itu lebih cepat. Kalau nafsah itu paling enggak itu di sini tuh 1 tahun. Tapi 2 bulan udah enak, tapi untuk kembali ke masyarakat tuh menguatkan pondasi iman dan mentalnya yang sakit itu paling enggak itu ngasih dasaran itu 1 tahun rehab di sini. Rehabilitasinya Gus. Termasuk narkoba juga? Narkoba. Narkoba mungkin berapa lama? Lebih cepat? Detoknya itu 1,5 bulan. Cepat itu paling cepat. 1,5 bulan. Ya pokoknya sampai dikembalikan di masyarakat itu 1 tahun. Narkoba, narkotika, nafsah itu. Tapi kalau kesurupan itu ya lebih cepat lagi sebenarnya. Tapi kalau ODGJ paling enggak 6 bulan ya tergantung keluarnya lah. Terus masalah biaya selama ini bagaimana? Selama ini gratis di sini. Oh, gratis? Gratis. Tapi intinya nggak ada tekanan per bulan berapa dari intinya permintaan dari Padepokan untuk keluarga nggak ada. Tapi misalkan dari pihak keluarga ada pengertian bawa beras, sayuran itu monggo. Tapi kalau budget per bulannya sekian nggak ada. Intinya sebenarnya gratis ya? Gratis. Tinggal pengertian keluarga gitu. Ini sudah berjalan berapa tahun? Sekitar berjalan 4-5 tahunan. 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan. Saat ini rata-rata yang dirawat berapa orang? Sekitar 19-an yang di sini. Yang di sini. Kira-kira target yang ingin dicapai ke depannya Gus, umpama seperti kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait Gus. Kalau pemikiran saya itu sampai kemarin sampai sekarang itu belum ada di situ. Tapi kalau Allah yang izinkan ya semanut pun. Iya. Ya sementara itu Gus, terima kasih ini atas penjelasan tentang Padepokan Dandan Rogo Jiwo. Oh ya, satu jelaskan Gus tentang slogan Gendeng Mania itu bagaimana Gus ya? Gendeng Mania itu keterangannya itu seneng gendeng bukan seneng untuk gendeng gak waras, tapi senajan gendeng kita itu punya iman. Senajan gendeng kita itu kanggo. Yang penting kanggo, nggak cuma teori tok. Terakhir Gus, pesan untuk masyarakat umum Gus ya? Terkait sama Padepokan ini Gus, sama pengobatan ini. Pesannya satu, belajar baik. Kita itu belajar baik, belajar kanggo, belajar tandang gitu. Monggo misalkan
ingin main ke Padepokan dan Jiworoko terlalu terbuka untuk siapapun. Itu. Ya, teman-teman. Oke.